Paparan materi yang keempat ini akan disampaikan oleh Nurse Surya Nuraini Sinaga, Sarjana Keperawatan, atau yang akrab disapa dengan Kak Uya. Beliau lahir di Tarutung 29 Maret 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Nurse di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2008. Saat ini beliau menjabat sebagai perawat primer atau ketua tim di instalasi bedah sentral Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta sejak tahun 2013 hingga saat ini. Pada pembahasan kali ini, Kak Uya akan menjelaskan kepada kita semua materi mengenai Operating Theater Nurse Responsibilities in Brain Tumor Surgery, yakni pembahasan mengenai tanggung jawab perawat di ruang operasi pada pasien dengan tumor otak. Kepada Kak Uya dipersilahkan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Silahkan Kak Uya. Ya. Mohon izin, suaranya belum masuk, Kak. Mute-nya mungkin bisa di-unmute, Kak Uya. Ya, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah terdengar, sudah. Iya. Yes. Terima kasih untuk saat ini. Selamat siang bagi rekan-rekan perawat peserta seminar. Hari ini saya kebagian tugas untuk memberikan materi tentang Operating Theater Nurse Responsibility in Brain Tumor Surgery. Ini kita berbagi pengalaman di sini tentang bagaimana peran perawat kamar operasi dalam operasi tumor otak. Nah, kenapa operasi tumor otak itu menjadi penting? Kita lihat insidensi tumor otak meningkat setiap tahunnya. Sekitar 18.500 kasus otak baru itu terdiagnosis di Amerika dengan angka kematian yang tinggi, sekitar 3% untuk 5 tahun survival rate. Ini berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tumor Otak tahun 2020. Kemudian yang kedua, tahun 2020 juga ada kasus kanker otak mencapai 1,5% dari total kasus kanker yang ada di Indonesia, dengan angka kematian yang tinggi sekitar 4,25 dari 100 penduduk per tahun. Dan disebutkan bahwa pembedahan merupakan salah satu terapi penanganan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tumor otak, di mana kesuksesan dalam operasi tumor otak itu tidak lepas dari peran tim bedah, termasuk salah satunya adalah perawat di kamar operasi. Sebagai perawat kamar operasi, terutama untuk neurosurgery, untuk pelaksanaan operasi tumor otak, tentunya anatomi otak menjadi penting untuk dipahami oleh perawat-perawat di kamar bedah. Ini untuk menentukan apakah posisi tumornya itu ada di lobus frontal, parietal, apakah di temporal, ataukah di occipital, yang akan memberikan gambaran bagi perawat tersebut untuk dapat menentukan kira-kira persiapan alat apa saja dan posisi seperti apa yang diperlukan selama operasi. Ini tadi udah banyak dibahas ya. Jadi tidak usah kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk operasi tumor, tim perawat yang bekerja di kamar operasi itu ada scrub nurse atau kita sebut dengan perawat instrumentasi yang bertugas untuk melakukan instrumentasi alat steril. Yang kemudian yang kedua ada perawat sirkuler atau on-lock yang untuk memfasilitasi kebutuhan tim selama operasi, termasuk kebutuhan administrasi dan dokumentasi. Yang ketiga adalah perawat anestesi. Perawat anestesi ini mendampingi anestesiologis untuk monitoring hemodinamik. Kemudian ini yang mungkin jarang ya, di setiap rumah sakit mungkin belum tentu ada, itu perawat iong. Di sini mendampingi neurologis untuk pemasangan dan monitoring intraoperatif monitoring. Di mana keempat, perawat ini berperan saling bekerja sama dalam melaksanakan perioperatif keperawatan. Kita tahu bahwa perioperatif nursing atau
perawatan perioperatif itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama perioperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Apa saja yang dilakukan pada saat perioperatif? Ini dilakukan pengkajian. Pengkajian di mana di ruang penerimaan pasien. Kita menggunakan form praoperasi dan menerapkan proses sign-in sesuai dengan standar akreditasi dari SNARS ataupun CARS, itu dalam standar SKP 1 ya, identifikasi pasien secara benar. Kemudian yang kedua, di sini dilakukan setting. Oke, siapa yang melakukan? Perawat sirkuler maupun perawat scrub. Dilakukan penataan letak alat mesin anestesi, alat mesin yang dibutuhkan selama operasi sesuai dengan posisi operasinya. Di sini kita tidak akan membahas untuk perawat anestesi ataupun perawat IAM karena nanti ada materi sendiri ya. Nah, untuk intraoperatif di sini scrub nurse atau perawat instrumen akan melaksanakan tata laksana instrumentasi mulai dari menyiapkan sampai nanti teknik instrumennya. Kemudian perawat sirkuler melakukan time out dan dokumentasi intraoperatif termasuk asuhan keperawatan di dalam kamar operasi. Kemudian post operasi di pasien post operatif. Di sini circular nurse ataupun perawat sirkuler akan melakukan proses sign out, kemudian melakukan penanganan spesimen, kemudian checklist instrumen bersama scrub nurse, dan melakukan dokumentasi sampai nanti serah terima ke ruang lain setelah selesai operasi. Nah, ini adalah form penerimaan pasien operasi. Penerimaan pasien operasi ini mungkin sama ya formnya dengan yang yang ada di rumah sakit, rekan-rekan semua mungkin hampir sama, mulai dari tanda vital, riwayat, operasi sebelumnya apakah ada, stiosita, surat izin, sampai untuk kelengkapan pencitraannya apakah sudah ada atau belum, termasuk puasa dan lain-lain. Nah, untuk penerimaan pasien tentunya yang harus kita pastikan. Untuk pasien-pasien dengan operasi tumor kepala, tumor otak yang sudah terjadwal sebelumnya atau elektif, itu pastikan sudah ada asesmen prabedahnya. Di sini kenapa harus kita pastikan? Karena di asesmen prabedah sesuai dengan standar pelayanan anestesi bedah standar ke-7 itu disebutkan bahwa perlu diagnosis yang sudah jelas ketika dilakukan operasi. Ada diagnosisnya, ada tindakannya, kemudian operator ataupun DPJP bedahnya akan menuliskan kira-kira alat apa yang dibutuhkan termasuk posisi operasinya. Kemudian pastikan bahwa surat izin pembedahan atau surat izin anestesi sudah ada termasuk edukasinya. Ini sesuai dengan standar PAB 7.1 dan PAB 5. Yang ketiga, pastikan rencana pemasangan implan. Jika memang ada rencana untuk pemasangan implan, pastikan sudah diedukasi sebelumnya oleh operator. Dan tanda tangan untuk pernyataan implan sudah lengkap agar tidak ada nanti komplain di kemudian hari. Ini sesuai dengan standar PAB 7.3 dan 7.4. Nah, dalam praoperasi kita perlu juga memperhatikan site marking. Karena site marking ini harus ditandai atau diberikan penandaan itu. Untuk masing-masing rumah sakit mungkin ada sedikit perbedaan ya penerapan aturannya. Kalau di kita ini untuk operasi elektif wajib dilakukan marking area operasi sebelum operasi dimulai, yaitu paling lama di ruang penerimaan. Untuk operasi sito bisa dilengkapi, tapi paling tidak sudah harus diedukasi sebelumnya. Nah, ini sangat berguna bagi perawat, terutama perawat kamar operasi untuk operasi tumor kepala ya. Kenapa? Site marking ini akan memberikan gambaran operasi sehingga perawat di kamar operasi itu bisa mengatur seluruh instrumennya dan posisinya di mana dia harus menempatkan diri agar tidak mengganggu mobilitas selama proses pembedahan terjadi. Kemudian memberikan gambaran instrumen apa kira-kira dan bahan medis habis pakai apa yang akan dibutuhkan oleh operator selama proses pembedahan. Nah, apa saja posisi-posisi yang bisa dilakukan untuk operasi tumor kepala. Yang biasa itu ada posisi supine. Nah, di sini kita terutama membahas karena waktunya memang sedikit ya. Jadi kita hanya fokus kepada operasi tumor yang dengan kraniotomi removal tumor. Sedangkan untuk penanganan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, ada dengan endoskopi, ada kemudian dengan stereotaktik biopsi, itu tidak mungkin ada waktu khusus ya untuk membahas itu semua. Tetapi pada dasarnya
untuk persiapannya hampir sama, hanya alat-alatnya saja yang berbeda. Nah, untuk posisi supine kita lanjut lagi. Untuk posisi supine ini kita lihat ada, ini sudah difiksasi dengan kepala, ini sudah difiksasi dengan head frame, dengan pin. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan pada posisi supine ini, semua meja operasi pada umumnya memiliki matras yang keras. Jadi semuanya harus dialasi dengan linen untuk area yang ada penonjolan tulang. Misalnya ini seperti area siku atau oleh kranon, kemudian area sakrum, kemudian di bawah lutut dan bawah kaki ini ya, kalenus ini bisa kita antisipasi dengan apa? Kalau kita tidak punya matras yang seperti ini, seperti yang ada pada gambar, kita bisa memodifikasi dengan menggunakan linen ataupun bantal ya. Bantalnya bisa, kalau memang bantalnya kurang tebal, bisa digulung-gulung. Nah, kalau perawat bedah biasanya kreatif ya. Jadi ini termasuk modifikasi yang gampang lah. Kemudian jika pasiennya agak sedikit lebih besar, kita bisa menambahkan penyangga tangan di sini. Jadi seperti yang pada posisi lateral ini, penyangga tangannya bisa ditambahkan di kanan dan di kiri. Kemudian jangan lupa diberikan alasnya. Nah, untuk posisi lateral seperti ini kita harus memastikan bahwa ada bantalan ataupun penyangga antara bagian belakang dan depan badan itu sudah terfiksasi dengan baik, agar ketika ada posisi operatornya meminta pasien miring kanan atau pasien miring kiri, ini risiko jatuh sudah tidak terjadi lagi. Dan jangan lupa setiap posisi harus dipasang pengikat atau belt ya, dipastikan aman tiap sisi. Dan untuk semua area yang rentan dengan penekanan, jangan lupa seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sulis ya, itu diusahakan diberikan lotion ataupun pelumas, atau bisa kalau kita biasanya menggunakan Vaseline, karena selain tidak berbau, Vaseline kok jadi kayak promosi ya, itu lebih efektif kalau menurut kita. Kalau rumah sakit orang biasanya menggunakan Vaseline. Kemudian untuk operasi yang parpage. Nah, parpage ini biasanya untuk operasi-operasi dengan CPA atau pasien dengan operasi cerebellum ya, tumor di cerebellum, itu bisa menggunakan posisi parpage. Nah, untuk posisi parpage ini tangannya kan menggantung, jadi diberikan penyangga tangan, penyangga lengan. Nah, antisipasi kita kalau kita tidak memiliki penyangga lengan yang seperti ini, kita bisa menggunakan arm sling. Ini seperti pada gambar yang modifikasi parpage. Di sini kita menggunakan arm sling, kemudian kita ikatkan, kita gunakan tiang, ini kalau punya tiang infus ya, punya tiang infus yang kompatibel dengan kunci yang bawaan meja operasi. Ini kita bisa manfaatkan, kita gunakan 4 buah untuk menyangga bagian badan depan dan belakang. Kemudian kita di antara pasien dan di antara tiang ini, penyangga ini, kita berikan bantalan-bantalan sesuai dengan berat badan pasien agar dia terfiksasi ya. Jadi nanti ketika pun posisi mau miring, mau kanan, mau kepala lebih naik, kepala diminta untuk turun, diturunkan, itu tidak mengganggu atau tidak merubah posisi dari pasien ini. Dan minimalisir untuk risiko jatuh. Kemudian posisi yang lain adalah posisi pronasi atau prone. Di sini yang perlu kita perhatikan, kembali lagi lotion jangan lupa, kemudian linennya, dan kemudian ini untuk prone itu dipastikan bahwa area perut atau abdomen itu bebas ya. Nah, jadi ini bisa kalau tidak memiliki alat yang khusus untuk prone bantalannya, kita bisa modifikasi dengan bagaimana? Kita menggunakan bantal bisa kanan kiri, tapi dia difiksasi dengan sesuatu, bisa plester atau apapun, supaya dia tidak bergerak-gerak dan berubah posisi. Dan area abdomennya, jadi bantalnya itu dibuat kanan kiri, area abdomennya bebas ya. Kemudian diberikan bantalan juga di area kaki untuk menyangga kaki. Atau bisa juga menggunakan bantalnya 2 di area
dada sama di area pelvic, kemudian di area kakinya ditambahkan. Dan jangan lupa dikasih seatbelt. Nah, sebelum kita melakukan operasi, tentunya kita harus melakukan setting room dahulu. Setting room ini dilakukan pra-operasi, terutama untuk operasi elektif masih memungkinkan ya. Untuk operasi sito mungkin kadang-kadang untuk yang sito benar-benar sito banget ya. Ini agak susah memang, tetapi diusahakan karena ini berfungsi atau bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan operasi pasien. Kemudian ketika ada kasus emergensi, misalkan pasien tiba-tiba apnu atau perdarahan yang hebat, ini membutuhkan mobilitas yang lebih tinggi atau respon yang lebih cepat, lalu lintas di sekitar area operasi itu aman bagi tim dan bagi pasien. Nah, kemudian apa saja yang harus kita setting di kamar operasi sebelum operasi itu? Yang pertama navigasi. Mesin navigasi ini untuk memudahkan dalam mengetahui posisi tumor. Jadi biasanya dilakukan register di awal sebelum operasi dimulai, kemudian nanti setelah sebelum melakukan pembukaan tulang untuk menentukan titik pengeboran, dan nanti ketika akan menentukan letak tumornya ketika pengambilan tumor. Kemudian ada mesin monopolar, ada mesin mikroskop yang jika memang dilengkapi yellow fluorescent untuk mewarnai tumor, itu lebih baik lagi. Kemudian ada mesin intraoperatif monitoring, ada mesin suction, mesin craniotomy, mesin high speed drill atau bor listrik, mesin CUSA untuk nyedot tumor, ada meja instrumen dan sel steril. Nah, yang pertama untuk mesin neuronavigasi, ini tadi yang untuk mengetahui lokasi tumor. Jadi sehari sebelumnya kalau bisa untuk operasi elektif itu dipastikan bahwa CD navigasinya itu sudah kompatibel untuk mesin navigasi. Nah, kemudian setelah itu posisi optik ini kita menggunakan gelombang dengan elektromagnetik ya. Nah, ini jangan lupa optiknya itu tidak boleh dengan posisi pasien frame-nya itu tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Nah, ini tergantung juga ya jenis navigasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, kita menata atau melakukan penataan terhadap monobipolar counter. Ini kita tadi sudah dijelaskan banyak sama Mbak Sulis ya. Ini ada yang disposable, ini untuk monopolar, ini bisa untuk hemostasis di daerah segalialnya. Kemudian bisa bipolar dengan berbagai ukuran dengan tipe-tipe. Ada yang lurus yang biasanya ini untuk kasus-kasus tumor dengan tumor frontal yang areanya itu area tumornya dekat dengan insisi. Kemudian ada yang bayonet ini ya. Seperti ini, tipenya juga macam-macam. Ini tergantung kebutuhan operator dan kebiasaan. Jangan lupa kebiasaan operator berbeda tiap operator. Kalau sudah senang sama satu, ya udah nggak mau. Dia setia pas selingkuh setiap saat. Kemudian ada alat penunjang yang lain yang harus kita tata adalah suction mesin. Suction mesin ini untuk operasi tumor kepala atau tumor otak diusahakan jangan cuma satu, kalau bisa ada dua. Ketika tadi ada situasi-situasi darurat, misalkan terjadi perdarahan di sinus, kita butuh dengan cepat, nggak bisa nunggu karena perdarahan akan menutupi area operasi sehingga akan sangat membahayakan bagi pasien. Jadi usahakan ada dua. Kemudian ini untuk high speed drill atau bor listriknya. Ini juga harus ditata dengan baik. Nah, ini untuk mikroskop. Mikroskop biasanya ditempatkan di sebelah kiri operator ya. Ini akan memudahkan untuk akses operatornya untuk mobile. Nah, sebelum kita gunakan, tentunya kita harus input data pasiennya dulu dan data operator. Kemudian jangan lupa konfirmasi posisi lensanya. Ketika memiliki asistennya mau di sebelah mana, kanan atau kiri. Kemudian apakah mau di hadap-hadapan, depan belakang. Jadi nanti perawat bisa menentukan mayoknya harus ditaruh di sebelah mana. Kemudian jangan lupa beles mikroskop supaya nanti ketika mobile lebih gampang. Kemudian draping dengan ini dibungkus dengan plastik steril atau draping steril. Dan jangan lupa intraop harus direkam. Nah, ini adalah secara umum
setting kamar operasi untuk operasi dengan tumor otak. Nah, jadi di sini kita lihat ini untuk posisi supine ya. Ini sebenarnya untuk operasi jenis apapun ya hampir mirip untuk operasi kasus tumor. Jadi posisinya mikroskop di sebelah kiri operator kan di atas beserta asistennya. Nah, untuk mikroskop di sebelah kiri, anestesinya ada di sebelah kiri pasien juga. Jadi dia sejajar dengan meja operasi. Kemudian kalau ada mesin iom, intraoperatif monitoring, ini bisa di belakang sini. Jadi di sini ada anestesi, nanti di sini ada perawat iomnya dan dokter neurologisnya. Nah, kemudian bor ada di sebelah atas, sebelah kanan atas. Begitu juga JUSA. Kemudian untuk mayo idealnya sih diberikan dari sebelah kanan ya, sebelah kanan pasien. Nah, ini untuk alat meja mayo ini kita susun alat-alat yang sedang digunakan. Nah, untuk meja alat 2 kita di dekat bor ini ya. Ini untuk aksesoris bor yang steril dan JUSA yang steril. Kemudian ada meja alat 1 ini yang disebut dengan meja pasif. Jadi di sini alat-alat yang setelah dipakai sama alat-alat yang nanti diperkirakan akan digunakan semuanya ada di sini. Disusun dengan rapi sesuai dengan urutan tahapannya. Kemudian untuk counter dan suction dan navigasi ada di bawah meja ya. Di mengarah ke arah kaki ya, kaki pasien. Nah, untuk pasien dengan Park Bench, nah kalau memang untuk area navigasinya ini optiknya ini tidak mampu menerima kayak sinyal ya, jadi dia tidak mampu menangkap frame yang di sini. Jadi kita bisa ini kan biasanya kalau navigasi itu ada monitornya, ada optiknya. Nah, optiknya ini yang bisa kita pindah-pindah. Nah, kalau misalkan dia ke kiri seperti ini, nanti navigasinya bisa kita taruh di sebelah mikroskop. Begitu juga untuk yang prone. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau ada juga di rumah sakit, yang misalkan dulu kita pernah bekerja di RSCM, itu mayonya ada di atas pasien sini. Jadi navigasinya tidak mungkin ditaruh di sini, di bawah, karena akan menutupi aksesnya tidak bisa. Jadi semua kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk tata laksana instrumen, nah ini yang pertama kita siapkan sebelum instrumentasi steril, kita siapkan dulu setnya. Set apa? Set kraniotomi dasar. Ini tentunya sama aja ya di setiap rumah sakit. Ada untuk preparing disinfeksi, dari kom, ring clamp, kemudian untuk insisi ada bistul, ada scalpel handle-nya, ada pinset, ada raspa, ada disektor, kemudian gunting jaringan, gunting benang, clamp, duct clamp, retraktornya. Ya, ini sama, dan ini untuk tambahannya untuk hemostasis di sebelah bisa pakai Rennick clip. Ini ada plunger atau knabel tang, ada kerison, retraktor, sama fishhook untuk menarik sebelah nanti ya pasiennya. Kemudian ini alat-alat mikroset yang sering digunakan. Ini maaf, mungkin ujungnya nggak begitu kelihatan, coba foto tapi hasilnya nggak begitu maksimal. Ini untuk mikrodissektor yang sering digunakan itu yang favorit ini nih, yang dia bentuknya bayonet, ujungnya agak ke atas atau yang lurus. Ini kan ujungnya macam-macam ya, ada dia yang bull tip, lurus tapi bull tip, jadi dia bentuk bulat. Ini pun penggunaannya kadang-kadang kembali lagi tergantung kebiasaan operator. Nah, biasanya harusnya sih kalau menurut prinsipnya untuk yang bayonet untuk area yang lebih dalam dan sempit. Tetapi kembali lagi kalau operatornya udah terbiasa dengan menggunakan yang tipe seperti ini, mau kapanpun mintanya ya itu lagi. Gitu. Kemudian untuk microneurosurgery atau gunting mikro. Ini gunting mikro juga ada macam-macam. Ada yang dia bayonet tapi ujungnya lurus. Ini biasanya bisa untuk yang operasi-operasi yang insisinya area tumornya dekat dengan area insisi. Begitu juga ini yang lurus ya. Kemudian ini ada di yang bayonet dan ujungnya curve. Nah, ini biasanya untuk operasi yang jauh
dari area insisinya. Kemudian untuk pincet tumornya juga ini bermacam-macam. Ada dia yang giginya, ada yang bergigi, ada dia yang halus, ada yang kecil, dan ada yang besar. Ini disesuaikan dengan kondisi tumor yang akan dioperasi. Jadi di sini tentunya perawat, apalagi perawat instrumen, harus memahami fungsi alat dan jenis-jenis alat yang akan dia gunakan. Nah, kemudian ini untuk alat penunjang yang perlu disiapkan ketika menggunakan navigasi, kita siapkan dulu alat yang on sterilnya untuk register di awal. Seperti ini, ada frame-nya, ada arm-nya, ada pointernya. Nah, untuk sterilnya juga disiapkan. Kemudian untuk CUSA atau alat untuk menyedot tumornya ini, kita siapkan juga. Ini dirakit, bisa dirakit. Ini ada handpiece-nya, ada tipnya, kemudian ada selongsongnya, ada penguncinya. Jadi ini dirakit, ini masukkan sini, masukin ke sini, kemudian ini masuk sini, dikunci, kemudian dikasih selongsongnya, kemudian dipasang ke irigasinya, selang irigasinya dipasang, dan juga ke handpiece-nya yang ini ya, kabelnya. Nah, untuk retraktor neurosurgery ini contohnya yang sering digunakan. Ini mungkin udah pada tahu ya, kalau yang sudah punya, ini lunar retraktor. Ini fungsinya dipakai untuk retraksi jaringan pada tumor kepala dan juga bisa digunakan sebagai armrest. Yang mana digunakan untuk armrest? Yang ini. Jadi ketika kita tidak punya yang namanya kursi operasi yang khusus untuk retraktor, kita bisa menggunakan ini bagi operator ya. Operatornya akan menggunakan untuk menjaga kestabilan atau apa namanya ya, supaya tangannya tidak kelelahan. Jadi bisa disandarkan di sini. Jadi akan sangat membantu bagi operator pada saat melakukan pengambilan tumor. Kemudian ini jenis yang lain, dia bentuknya G, makanya disebut G-Safe, G-Safe retraktor. Ini kita juga punya yang tipe seperti ini. Ini ada armnya yang fleksibel. Kemudian nanti untuk spatulanya yang untuk menarik itu, ini jenis-jenisnya juga ada yang kecil, yang 0,5, ada yang 0,7, ada yang 1, gitu ya. Ada berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan dan area operasinya. Nah, apa saja consumable ataupun WMHP, bahan medik habis pakai yang diperlukan selama operasi dengan tumor otak, itu yang pertama untuk preparation dan draping kita butuh clipper, chlorhexidine, dan ini pun tentunya di masing-masing rumah sakit belum tentu semuanya ada ya. Kalau di rumah sakit pusat otak, ini saya ngambilnya dari rumah sakit pusat otak. Kira-kira seperti ini. Ada clipper untuk mencukur, ada chlorhexidine, povidone, marker steril, skin stapler. Ini skin stapler ini bisa juga untuk menggantikan duklem ya kalau di kita. Kemudian untuk menggantikan nanti ketika jahit kulit. Kemudian ada NaCl, ada wound dressing. Nah, untuk hemostasis ada bone wave untuk hemostasis di tulang raniumnya, kemudian spongostan, Sugicel, monopolar. Kemudian untuk obat-obatan PHKN ini untuk untuk mengurangi risiko perdarahan di subkutis ya. Jadi diberikan PHKN dulu. Kemudian Berry Plus untuk koagulan di daerah dura mater, kemudian dura mater dan area otak. Kemudian yellow fluorescent untuk mewarnai tumor. Untuk benang biasanya menggunakan silik 4.0 ataupun 3.0 taper untuk jahit ataupun gantung dura. Kemudian silek 2.0 cutting ini untuk drain. Kemudian Vicryl 2.0 untuk fascia sama subkutis nanti nilon ini untuk penutup atau menggunakan tadi skin stapler. Yang lain-lain ada corrective suction, NGT dan lainnya. Nah, sebelum penataan instrumen steril juga kita harus melakukan persiapan awal sebelum posisi apa saja yang harus kita siapkan yang tadi. Nah, kalau memang pencukuran dilakukan di kamar operasi, itu baiknya memang dilakukan di ruang induksi. Tetapi kayak rumah sakit otak itu pencukuran dilakukan karena tidak mempunyai ruang induksi, dilakukan di area di ruang operasi. Tapi sebelumnya harus dipastikan bahwa pasiennya sudah keramas dengan bersih ya.
untuk mengurangi risiko infeksi. Jadi yang dicukur itu biasanya nggak dibundul lagi, tapi sebatas area yang akan diisi. Oh iya, maaf waktunya tinggal sedikit lagi. Kemudian untuk frame, ini ada macam-macam ya untuk school frame-nya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, untuk tahapan instrumentasi kita bedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu yang disiapkan oleh perawat scrub, ada instrumen sedatar sampai nanti buka kranium. Bentuknya seperti ini ya, untuk persiapan prepare, kemudian ada duclam, kemudian ada raspa dan lain-lain ya. Ini untuk bisturi, kita biasanya untuk buka kulit itu pakai bisturi yang nomor 4 dengan mesh-nya itu nomor 20 atau 22. Kita siapkan kabel bipolar, monopolar, dan juga bornya. Atau mungkin masih banyak yang menggunakan yang seperti ini. Jadi dia masih menggunakan bor manual. Kemudian klipnya untuk hemostasis galialnya itu menggunakan klip yang seperti ini ataupun dendi. Tapi di kita sudah tidak digunakan. Udah jarang karena memang nggak ada. Kemudian ini untuk set buka duramater, ini cukup seperti ini aja. Alatnya sangat simpel, ada untuk buka duramater bisa pakai pisau nomor 11 ataupun pakai nomor 15. Kebanyakan sih menggunakan nomor 15 tergantung kebiasaan kembali. Kemudian ada fitting. Nah, untuk gantung dura ini tadi siapkan ya 30 atau 40 silok atau sida. Nah, untuk pengambilan tumor kita siapkan sesuai dengan jenis yang dibutuhkan. Bisa tumornya apakah yang kecil ataupun yang besar, yang bergigi atau tidak. Untuk guntingnya juga dan disektornya juga sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan operator. Jangan lupa disiapkan jusa. Nah, ketika menggunakan implan untuk penutupan flap, ini bisa digunakan. Biasanya sih menggunakan yang 2 hole ataupun yang burr hole seperti ini. Kemudian dipasang flat screw yang screw nomor biasanya sih 4 ya atau 5. Kalau anak 3 atau 4. Nah, ketika tidak ada flap cranium ini juga bisa menggunakan benang atau fiksasinya. Caranya ini dibor di bagian kraniumnya, dibor 1, 2 atau 3, kemudian nanti dimasukkan benang silek atau prolen itu, kemudian diikat. Nah, post operasi di sini perawat sirkular harus memastikan proses sign out dilakukan. Nah, ini sepertinya sama ya dengan yang di rumah sakit teman-teman semua. Sign out nama prosedur, kasta, spesimen semuanya harus tercatat dan menyebutkan apa yang harus diperhatikan oleh tim selama nanti di ruangan. Kemudian dilakukan checklist kelengkapan, jangan lupa harus dihitung kembali alatnya setelah post operasi dan kemudian ketika serah terima menggunakan form checklist serah terima pasien. Mungkin ini sama juga dikembalikan lagi semua CD navigasi, MRI, CT scan semuanya dikembalikan kembali, kemudian dilengkapi dengan laporan operasi. Tapi untuk kita sekarang dokumentasinya sudah menggunakan dokumentasi elektronik. Jadi semuanya CPPT-nya udah elektronik. Mungkin teman-teman juga ya, jadi lebih memudahkan. Demikian yang bisa saya presentasikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom Q&A. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator.